Aku ini udah tinggalin Yuli, dia masih di IGD, belum dapat ruangan kayaknya. Cuman aku mungkin cari makan dulu atau gimana, udah tak kasih tahu tadi. Kabarin kalau udah masuk ruangan, nanti tak cari, tak bilang gitu. Oke, Dia iya. di rumah sakit, ya? Christian itu dah, rumah sakit Christian itu dah? Iya, yang di United Kristiani ya. Yang di Kuntong ya? Kuntong ya, ini daerah Kuntong ya. Oke, terus waktu itu waktu dicek itu kamu ada ngomong bagaimana, ada pertanyaan nggak dari dokter atau bagaimana, sayang? Ada nanya, cuman dia nunggu ruangan, dokternya belum, itu cuma perawat aja kayaknya, belum ini sama dokternya. Tapi tak tinggal nanti mau cari lagi, soalnya aku lapar sekali, Miss. Iya, tadi padahal di sana ada makanan loh, aku lupa tadi mau bawain buat kamu. Bingung sendiri sih. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau Miss Yuni nyari dia, udah ada foto tadi, ada namanya di sana, tinggal dicari. Oh, nggak apa-apa, deket sih kalau dari kantorku. Iya. Cuman masalah gitu. Jauh sekali MTR naik Supa tadi itu ke sini mau ke MTR. Turunnya naik MTR itu. Dok, tapi itu benar majikannya nggak peduli atau agennya juga nggak peduli, sayang? Iya, tadi aku ada berseru lagi sama agennya, masalah dia tetap bela diri, dia bilang aku sudah suruh si Yuli itu bla bla bla, udahlah, aku bilang gitu, aku udah, kamu juga nggak bisa bantu kan, aku bilang gitu, ya udah kita cari bantuan yang lain aja, aku bilang aku udah lapor logor kok, aku bilang gitu. Majikannya juga ada telepon tadi, aku yang angkat teleponnya. Terus bilang apa? Dia bilang gini, Yuli, kamu kapan pulang? Jam berapa pulang? Aku bilang, aku ini kata misalnya. Dia sekarang udah masuk rumah sakit lagi, aku bilang gitu, dibawa sama ambulan. Gitu. Terus? Kenapa? Katanya. Dia minta tolong aku nganterin mau cari uang untuk ongkosnya ke airport. Tapi nyampenya di sana, aku kan sendiri nggak ada uang, jadi aku belum bisa bantu dia, aku bilang gitu kan. Terus? Si ini bilangnya, bosnya bilang, aku yang bilang aku nganterin dia nyari uang untuk ongkos ke airport. Ada yang bantuin, tapi di sana dia tiba-tiba lemes, demam tinggi, terus pusing, mau nggak mau udah dilariin sama ambulans. Sekarang dia di rumah sakit, dia bilang gitu. Bagaimana dia bisa terbang naik pesawat, kalaupun maskapainya mau terima dia, tinggal ngomong sama majikan. Terus? Gimana dia bisa terbang? Tapi itu kan tiketnya sudah, yang nggak tahu masalah tiket. Bilangnya pasti dia nggak bakal bisa pulang. Aku bilang gitu, nggak bakal bisa pulang ke Indo. Aku bilang gitu. Langsung ya sudah dimatiin sama majikannya. Jangan ngomong apa-apa lagi. Berarti majikannya udah tahu nih kalau anak ini masuk rumah sakit lagi. Dia nggak tahu, bahkan dia nggak nanya rumah sakit mana kek, di mana kek, kan ada lah niatan buat nyari kayak apa, nggak ada. Terus agennya juga nggak ada niatan nyari atau bagaimana gitu? Nggak ada, dia cuma bilang, saya udah ngomong sama dia, udah kasih tahu, saya udah gini, saya nggak bisa bantu banyak, saya nggak bisa bantu, dia bilang, udah. Dua-duanya itu nggak ada yang nanyain melihat nyari itu, nggak ada. Bukan kan nggak perlu bantuan apa-apa toh, Dok, dimasuk nggak perlu bantuan apa-apa kan di rumah sakit udah toh? Iya, memang kayak katanya dia kan kalau mau pulang ke Indo kan yang nyiapin semua itu kan kita sendiri katanya, untuk apa? Oh, thank you. Kan yang nyiapin kan kamu sendiri, bukan majikan memang, tapi kan gajinya dia nggak dikasih, terus majikan tahu keadaan dia nggak ada uang. Terus kenapa dia dibeliin tiket pergi aja, nggak ada PP? Langsung itu nggak ada dibahas sama ujungnya, padahal saya itu bahas itu, nggak ada yang dijawab begitu. Tiketnya cuma pergi, nggak ada tiket PP, aku bilang gitu. Dia nggak ada bahas itu, cuma dia bahas masalah aku sudah sering ngajari Yuli bla 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 bla. Majikannya nggak ada nelpon ke aku masalah Yuli mau pulang atau apa. Tapi kan setahu saya Yuli itu selalu ngeluh ke agent, tapi agent nggak pernah respon. Kenapa harus nunggu majikan yang telepon agent? Harusnya agent telepon majikan, mempertanyakan. Kalau mau nunggu majikan telepon agent, sampai kiamat nggak bakal nelpon. Bilang gitu sama agentnya. Terus agentnya bilang apa? Dia bilang,
aku udah sering ngajarin ini kan salahnya dia, kenapa dia nggak ngomong. Dia masuk rumah sakit aja saya nggak tahu. Jadi pertama masuk rumah sakit juga di depannya saya ada telepon agentnya nggak ada, bilang jengukin dia apa. Itu pas saya telepon Miss Juni waktu itu, karena nggak ada yang nyari dia, Miss. Waktu itu saat posisi aku kerja, aku nggak bisa nyari dia ke rumah sakit waktu pertama masuk rumah sakit itu. Sebelum dia divonis ginjal itu dulu udah parah dia itu sakitnya. Tapi agent nggak ada nyariin, majikan nggak ada nyariin. Bahkan dokter pun minta mana nomor majikanmu, saya mau ngomong, ditolak sama majikannya. Saya nggak mau ngomong. Oh, majikannya nolak? Saat itu mau ngambil, ya waktu itu dokter mau ngambil tindakan sama majikannya nggak boleh. Dia bilang, saya nggak berani tanggung jawab. Kalau dia mati, kalau dia kenapa-napa, saya nggak mau repot, ribet masalahnya. Itu pernah dikeluarin kata-kata itu sama majikannya. Ada buktinya enggak, Dok? Jadi kita kalau ke KJRI itu benar-benar hari ini aku lupa Sabtu. Jadi KJRI katanya meeting sampai sekarang pun belum ada jawaban gitu loh. Iya. Tindakan seperti apa KJRI belum ada jawaban gitu loh. Itu yang nggak habis pikir. Di saat kita ngeluh ke agent selalu kayak kita nggak tahu yang mana kita mau percaya, kan? Majikan bilang agent yang nyuruh dia untuk tidak kasih uang, tidak ngasih long service, bla bla bla. Itu majikannya ngomong ke Yuli. Posisi agent yang ditanya, katanya majikannya nggak pernah telepon ke saya, masalah Yuli sakit, masalah Yuli mau pulang, nggak pernah katanya itu. Antara yang dua ini nggak tahu yang mau dipercaya yang mana tuh. Tahu nggak, Dok, kalau ini aku kan pernah kerja di agent, kalau anak buahku sakit itu masuk rumah sakit itu kita harus laporan ke KJRI loh, Dok. Jadi kita itu harus laporan. Sakit nggak ada, agent itu nggak ada sama sekali nyariin atau kasih solusi apa. Cuman dia nanya, kamu sakit apa, di rumah sakit mana, cuma itu aja, nggak ada apa-apa, dicariin enggak. Bukan, maksudnya waktu Yuli pertama kali masuk rumah sakit itu agentnya ada ngelaporin ke KJRI enggak? Nggak ada laporin, nggak ada apa-apa. Cuman Yuli cuma pemberitahuan bahwa tidak masuk rumah sakit karena waktu itu majikannya telepon terus. Tapi Yuli bingung mau ngomong apa. Dok, sebentar, Dok. Ini jangan dimatiin. Jangan dimatiin, ada telepon masuk. Jangan dimatiin. Halo? Kenapa, Mbak? Iya, ini saya mau nanya. Kalau mau cari majikan, tapi nanti saya mau pulang dulu, Mbak Yuni. Oke, datang aja ke studio, Mbak. Datang aja ke studio. Di Kuntong. Di mana? Kuntong. Iya, ini saya juga di Kuntong. Ya, dulu itu WhatsApp ke aku. Tak kasih alamatnya. Oh, iya. Oke. Ya, Oke, thank you. Oke, ya. bye-bye. Halo? Halo? Ya, Miss. Ya, Miss. Dengar nggak saya? Sangat sedih sekali ya. Kalau kayak gini saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana ya, Mbak ya. Piye, semuanya itu harus seperti apa dan bagaimana. Halo? Kok mati-mati? Iya, sebenarnya jelek sekali. Sinyalnya jelek sekali. Halo? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Oke, ya udah, nggak apa-apa lah. Bagaimana kedepannya kita tunggu lah. Seperti apa, bentar, bagaimana? Kita tunggu updatean aja dari Yuli. Bagaimana? Iya. Oke. Terima kasih, saya. Kalau Miss mau nyari Yuli ke sana, telepon aja ke nomornya langsung dari Siap. Thank you, sayang ya. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama. Oke, bye-bye. Oke, saya nggak tahu harus ngomong apa lagi.
Agent katanya tidak tahu, majikan juga tidak tahu, karena itulah dipakainya sebuah peraturan. Kalau nggak ada peraturan, babak belur kita sebagai pembantu, Mbak ya. Jadi buat teman-teman yang selalu berkoar-koar tentang membantu, saya butuh tindakan, Mbak. Bukan hanya berbicara saja di media sosial atau nulis saja di media sosial. Itu harus ada langkah-langkahnya. Dan seperti ini, kadang-kadang mental kita memang benar-benar down. Jadi saya minta buat teman-teman jangan membuli ya kalau ada yang sakit. Itu permohonan saya buat kalian, dan saya selalu berdoa agar kita semua sembuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.